Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami memanjatkan puji dan syukur ke tahta hadirat-Mu atas kasih karunia, berkat, pertolongan, dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah hamba dengan roh-Mu yang kudus agar dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kitab Efesus merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia dipenjara di Roma, sekitar tahun 60 sesudah Kristus. Menurut W. Barclay, situasi pada saat itu adalah pada masa pemerintahan kerajaan Romawi, di mana seorang bapak dapat memegang dan menerapkan kekuasaan mutlak atas keluarganya. Bapak boleh sesukanya menjual anaknya menjadi hamba. Bapak dapat memaksa anaknya bekerja di ladang, bahkan dengan dibelenggu. Bapak dapat menghukum anaknya sampai pada hukuman mati, karena kuasa hukum itu ada padanya. Sikap Bapak seperti ini mendorong Paulus untuk menuliskan surat pada jemaat Tuhan di Efesus. Dewasa ini, siapakah sebetulnya yang bertanggung jawab dalam mendidik anak? Menurut survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia, peran bapak dalam mendidik anak hanya 27,9%, sementara ibu 36,9%. Hal ini dapat dimengerti dan diterima karena pada umumnya peranan ayah dalam keluarga adalah mencari nafkah. Pada banyak keluarga, didikan bagi anak menjadi tanggung jawab sekolah karena di sana ada guru yang mengajar, ada pendidikan agama dan budi pekerti. Ada juga keluarga yang menggantungkan didikan anaknya pada gereja karena anak pergi ke sekolah minggu dan beribadah di gereja. Ironisnya pada keluarga di mana ayah dan ibu adalah pekerja karir, didikan anak terpaksa dilakukan oleh asisten rumah tangga. Tentu saja hal ini sangat ironis karena mungkin anak tidak mendapatkan didikan yang memadai. Menurut Alkitab, jelas disebutkan bahwa penekanan utama dalam mendidik anak adalah pada ayah, seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 4 yang menjadi nats renungan bagi kita, dan juga dalam Kolose 3 ayat 21 yang menyebutkan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Dalam nats ini disebutkan, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Apakah sikap ayah yang dapat membangkitkan amarah anak di dalam hatinya? Yang pertama, bila ayah berlaku sangat otoriter dan memaksakan kehendak. Kemudian ayah juga terlalu membebani anak, misalnya dengan target terlalu tinggi, mendapatkan nilai rapor sekolah di atas 80 atau harus menjadi juara kelas. Kemudian ada juga dalam keluarga seorang ayah pilih kasih, di mana dia sangat mengasihi seorang anak tetapi kurang mengasihi yang lain. Kemudian seorang ayah menegur anaknya yang mungkin melakukan kesalahan di depan umum sehingga anak menjadi malu. Kemudian ada juga ayah karena
kedongkolan hatinya, kekecewaannya, menegur anak dengan sangat kasar, bahkan merendahkan anak tersebut, mengejeknya, sehingga anak tersebut dapat menimbulkan amarah di dalam hatinya. Apalagi dengan memberikan kekerasan fisik yang berlebihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walau bagaimanapun dalam proses tumbuh kembang anak, seorang anak sangat membutuhkan didikan seorang ayah atau orang tuanya. Dalam hal ini, dalam nats kita ini dijelaskan bahwa didikan itu terdiri dari dua bagian, yaitu ajaran dan nasihat. Yang pertama berkaitan dengan ajaran, menurut bahasa aslinya, paideia, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai suatu tindakan pendisiplinan atau dapat juga diartikan hajaran. Hajaran sangat perlu dilakukan terutama bila anak melakukan kesalahan berulang-ulang, misalnya berbohong atau pulang sekolah terlambat berulang kali. Kemudian bila anak melakukan kesalahan besar yang sangat fatal, misalnya dia berkelahi di sekolah atau merokok pada usianya yang remaja, seorang ayah harus menghajarnya dengan baik. Alkitab tidak melarang seorang ayah untuk menghajar anak-anaknya. Itu jelas tertulis dalam Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kemudian dalam Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Yang kedua adalah nasihat, bahasa aslinya nautesia, yang artinya meletakkan sesuatu dalam pikiran seseorang. Tentu saja meletakkan hal-hal yang baik. Dengan banyak kita menasihati anak kita dengan berulang-ulang, maka sesuatu hal yang baik akan tertanam dengan cukup kuat dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang penting dalam mendidik anak. Yang pertama, jadikanlah diri kita sebagai ayah, sebagai seorang figur atau teladan. Karena bila anak melihat kita melakukan banyak hal yang baik, dia otomatis akan mengikutinya juga. Kemudian lakukanlah dengan berulang-ulang, seperti tertulis dalam Ulangan 6 ayat 67, ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kemudian dalam menegur anak, kita harus memilih waktu yang tepat, santai, berlakulah sebagai sahabat baginya, bicara dengan lemah lembut, dan di sanalah kita memberikan nasihat dan teguran yang dapat diterimanya. Kemudian kita harus selalu ingat pada komitmen kita saat membawa anak kita ke baptisan kudus, bahwa kita bertanggung jawab dalam mendidik anak. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, yakinlah bila kita berhasil mendidik anak kita dengan baik, anak kita tersebut akan memiliki kepribadian yang baik, mengetahui apa yang benar untuk dilakukan dan yang salah untuk dihindari, dapat menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian dia akan menghormati dan menyayangi ayah ibunya. Di akhir renungan ini saya ingin berbagi pengalaman yang dilakukan oleh Bill Gates, salah seorang terkaya, tersukses di dunia ini dalam mendidik anaknya. Saya kutip dari kontan.co.id, sukses mendidik anak. Ini rahasia parenting dari Bill Gates yang bisa ditiru. Terbitan hari Rabu 10 Februari 2021. Tips ini dapat diaplikasikan pada anak usia dini hingga remaja. Dia mengatakan ada dua hal penting. Yang pertama, tidak memberikan gadget atau HP. Yang kedua, memberikan banyak contoh yang baik dan akan membuat anak meniru dengan sendirinya kebiasaan orang tua tersebut. Dan hasilnya adalah ketiga anaknya
memiliki sikap yang sangat baik dan juga memiliki kepintaran yang sangat mumpuni mengikuti kesuksesan ayahnya Bill Gates. Kiranya firman Tuhan membekali kita dalam mendidik anak sehingga hidup dalam Kristus menjadi sukacita bagi kita dan memiliki masa depan yang cemerlang. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar dapat kami lakukan dalam aktivitas sehari-hari, terutama kami dapat menyadari sepenuhnya sebagai ayah tanggung jawab kami dalam mendidik anak. Sehingga anak-anak kami hidup dalam Tuhan, memiliki masa depan yang cemerlang dan dikasihi Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami karena kami sudah berdoa melalui dan demi Putramu Kristus penebus kami. Amin.